Oke lo guys, kembali lagi di channel Kizadi Gadget. Jadi kali ini kita bakal bahas HP yang bener-bener udah jadul, yaitu HP iPhone 17. Ini HP keluaran tahun 2016 di bulan September, nyaris 10 tahun. Dan kalau saya lihat-lihat sih yang udah 10 tahun itu kayak iPhone 6 dan seterusnya. Dan udah nggak bisa pakai WhatsApp seperti itu, karena dia masih iOS di 12. Umurnya udah mau kepala dua, ya udah sangat-sangat jadul, udah jadul parah lah bisa dibilang. Tapi HP ini apakah masih bisa gitu untuk di pemakaian tahun 2025 atau bahkan kalau misalnya teman-teman mau minang sampai tahun 2027? Oke, kita langsung bahas aja HP-nya terlebih dahulu. Sekarang kita bakal masuk dulu di bagian body-bodinya. Untuk body dari HP ini dia menggunakan aluminium, untuk samping-sampingnya aluminium juga. Dan unitnya saya pegang ini banyak jamurnya sih. Semuanya jamur semua, itu sebenarnya wajar karena memang ya HP jadul, ya normal banget nggak jamuran. Kalau nggak jamuran dia berarti udah diganti gitu, kebanyakan backdoornya. Kalau kalian mau ganti belakangnya juga kalau di Shopee tuh sekitaran 15.000, cuma saya nggak tahu biaya pemasangannya. Untuk di samping-sampingnya ini ada tombol power, ada SIM tray yang cuma support satu slot SIM aja dan nggak support untuk SD card. Di atasnya kosong, di samping kirinya ada tombol untuk getar-getarnya masih bagus, masih clicky banget. Lalu ada tombol up and down, volume up and down. Di sini ada speaker dan juga ada untuk audio. Oh ya, speakernya ada dua di atas juga. Cuman yang unit saya pegang, speaker atasnya sih agak pelan. Saya nggak tahu kalau unit aslinya gimana, tapi masih nyala lah. Dia stereo pokoknya. Lalu di bawahnya dia menggunakan Lightning 2.0 dan gitulah. Untuk bagian depannya dia menggunakan masih ada fingerprint yang sangat-sangat ikonik banget untuk zaman-zaman masanya. Dan di bagian belakang, kita lihat di bagian kameranya. Di kameranya ini dia menggunakan kamera 12 megapiksel untuk telefoto dan juga untuk wide angle. Jadi dia memang cuma dua itu aja. Lalu kamera depannya dia cuma 7 megapiksel aja, standar. Nah, itu untuk spesifikasi singkatnya dari HP ini. Ya untuk di pembaruannya, untuk iOS-nya, dia masih di iOS 15.8.4. Jadi memang udah discontinue lah untuk di update-nya. Udah nggak ada update sama sekali. Mungkin kalau ada security patch juga paling nanti bisa jadi 15.8.5. Tapi ya itu masih kemungkinan aja sih. Ya overall memang HP-nya udah nggak ada update. So kalau kalian mau cari HP untuk yang jangka panjang, untuk update panjang, ya HP ini udah tidak bisa lagi. Sekarang ngomongin bagian penting, mungkin penting nggak penting. Penting banget sih mungkin ya, tapi ini karena HP jadul mungkin jadi nggak penting. Yaitu ada di bagian baterainya. Jadi di bagian baterainya ini HP ini itu masih di 87%. Jujur untuk pemakaiannya, untuk pemakaian baterai ini saya nggak bisa bilang ini awet, tapi nggak bisa dibilang juga sangat boros gitu. Tapi jujur aja, ya HP ini sedang-sedang aja gitu. Saya pakai keluar untuk sebagai hotspot, untuk sebagai kegiatan-kegiatan saya seperti sosial media, seperti untuk m-banking, dia masih sangat-sangat bisa untuk berjalan dan baterainya masih lumayan bisa nangkep lah. Nggak langsung habis, sekitar 5 jam, 4 jam juga masih kuat dia. Jujur untuk baterai dari iPhone 17 inilah yang mungkin menjadi sesuatu yang krusial sih bagi saya. Karena malam tadi saya ngecas, lebih tepatnya bukan ngecas, maaf, itu lebih ke saya nggak pakai sama sekali. Mungkin di sini ada ya. Ya pokoknya saya dari jam 12 malam sampai mungkin jam 7 pagi ya. Dari 30% baterainya habis. Atau sampai jam 8 pagi lah. Ya anggaplah dia berkurang terus padahal nggak dipakai. Ya, jadi bisa dibilang HP ini kalau kalian nggak pakai juga berkurang. Nah, itu ada termasuk minusnya di HP ini sih. Untuk di pemakaian-pemakaian yang kalian butuh baterai, saya nggak rekomendasikan HP ini untuk kalian gunakan. Apalagi kalau kalian jadikan HP utama ya. Dari baterai dia nggak rekomendasi. Tapi untuk sosial media, untuk scrolling, untuk multitasking, dia masih bener-bener, saya agak kaget sih. OS-nya bener-bener smooth ya. Bahkan saya bisa bilang dia lebih dari yang Android yang di harganya gitu. Android harganya kayak 1 juta, untuk di sosial medianya lebih smooth gitu. Ya masih bisa menangkap dengan baik sih, ya wajar ya. Ini HP apa sih namanya, ini HP flagship, mantan flagship ya. Jadi ya wajar aja sih dia masih kuat. Kalau untuk flagship di Android, saya rasa juga sebenarnya masih bagus lah untuk secondnya ya. Wajar flagship, harganya dulu pernah mahal. Tapi ya memang OS iPhone memang membuktikan dengan baik. Performa yang diberikan baik, untuk sosial media masih baik. Tapi overall sih ya gitu baterai ya. Dan ini sekarang panas. Memang ruangannya sih agak kedap, jadi panas. Itu wajar. Untuk pemakaian sosial media memang enak. Tapi saya nggak bisa nyuruh kalian untuk menjadikan ini HP sebagai utama. Misalnya HP kalian cuma satu nih, kalian mau megang HP ini, saya nggak rekomendasi sih. Kecuali kalau memang kalian mau banget pakai HP ini, terus kalian nggak terlalu yang gaming, nggak terlalu yang kayak memang tipis-tipis banget pakai HP, boleh. Nggak dua HP.
Tapi kalau misalnya kalian intens menggunakan HP, saya nggak rekomendasikan HP ini untuk kawan-kawan. Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian kameranya dulu. Mungkin kamera juga salah satu faktor yang memang orang mau minang HP ini. Untuk kamera dari HP ini, dia sebenarnya bagus. Itu fotonya bisa kalian lihat. Dia fitur-fiturnya ada foto, portrait, dia bisa HDR, dan juga ada video. Perekamannya itu dia, kalau nggak tahu kenapa saya di HP ini, dia nggak ada gitu untuk ngubahnya. Saya bingung sih. Kalau yang tahu boleh tolong dicek di kolom komentar. Ya, saya pikir ini HP ini bisa 4K sih harusnya ya. Apa kamera gantian atau enggak? Cuman kamera yang dihasilkan masih bagus sih. Untuk foto-foto bisa kalian lihat. Ini cuman dia rada-rada buram sih sebenarnya ya. Untuk blur yang dihasilkan dia masih lumayan bisa. Fitur-fitur live masih ada. Untuk kamera depannya aja yang kurang. Dia bener-bener ngeburam gitu. Untuk kamera depannya agak kurang sih. Overall HP ini bener-bener nggak bisa diandalkan karena kalau kecayaannya sangat-sangat minim. Ini foto-foto beberapa yang bakal saya kirim. Ini ada foto banyak. Boleh kalian lihat. Nah, dari foto-foto tadi, overall HP ini bisa untuk jadi kayak daily kamera kalian. Kalau misalnya dengan syarat satu hal, ini dia kecerahannya sangat memadai gitu. Mau di outdoor yang terang, ataupun di dalam indoor yang memang cahayanya cukup. Kalau nggak cukup, dia benar-benar nggak bisa diandalkan. Dia bakal ada semut-semut gitu, jadi ya sangat nggak rekomendasi sih. Dia kurang bisa lah untuk jadi yang kamera yang kalau gelap-gelap. Tapi kalau misalnya masih cerah, masih jos. Oke, dari segi gaming, HP ini dia bisa di settingan tinggi, highest-nya tinggi, frame rate-nya juga tinggi bisa. Ini kita di rata kanan, kita main, tapi ini masih di bagian tutorial. Jadi ya sebenarnya ini belum terlalu downloading. Cuman kalau udah downloading, dia bakal lebih lancar lagi. Biasanya sih gitu ya. Kalau belum downloading tuh ada patah-patah sedikit. Cuman nggak bakal beda jauh banget sama yang aslinya. Ya overall untuk main di settingan high sih dia kayak gini sih. Untuk touch-nya masih enak, tapi dia beberapa kali ada delay-delaynya. Maksudnya ada kayak kerasa nge-lag. Tapi overall masih sangat bisa lah untuk bermain Mobile Legends. Tapi dengan syarat satu tadi, jangan sampai panas. Karena memang HP lawas, dia memang performanya udah nggak terlalu gimana-gimana. Cuman overall kalau untuk bermain dia masih kuat lah. Meskipun ini memang tutorial ya, saya pernah kemarin main waktu sebelum di reset. Dia masih sangat kuat, HP ini masih sangat bisa untuk bermain Mobile Legends. Cuman kalau untuk main Genshin Impact ya udah koit pastinya ya. Kalau untuk main Mobile Legends dia masih sangat kuat. Ini FPS-nya stabil, nggak ada nge-lag sama sekali. Kembali lagi memang harus dingin. Jadi ini gameplay ya kira-kira. Overall sih lancar ya untuk bermain Mobile Legends. Dan bagusnya sih kalian beli yang di varian di 128 kalau kalian memang mau main game. Oke guys, jadi kesimpulannya HP ini bener-bener enak banget. Enak pakai banget menurut saya. Dengan harga 1 juta, ini dapat HP yang compact. Bisa dibilang masih compact sih walaupun dia masih agak gede karena dia bezelnya tebel banget. Ukuran layarnya 5,5, beratnya 188 gram, itu enak banget. Bener-bener enak. Dikasih casing juga dia masih tidak terlalu berat. Feel pegangnya juga nggak beda jauh ya sama kayak iPhone 13 karena ya memang pakai casing kayak gini sih. Tergantung casing lagi. Overall menurut saya ini HP enak banget untuk kebutuhan sosmed dan lain-lain, untuk ketik-ketik, bahkan dia masih sangat clicky banget, parah. Ini enak banget. Jadi kalau untuk kalian yang mau beli HP ini, mau minat HP ini, untuk sosial media, untuk m-banking seperti saya, gaming buang aja sih kalau saya sih. Sosial media dan keuangan, m-banking, itu sangat-sangat worth it kalau untuk HP kedua. Apalagi kalau kalian misalnya punya HP yang besar dan butuh wifi, mungkin ini juga worth it sih. Tapi memang ngecasnya yang sangat-sangat lama, bisa 3 jam. Overall sih begitu. Cuman untuk kalian yang mau beli HP ini, cuman HP jadi HP utama, dan kalian juga pakai untuk kebutuhan gaming, dan kalian juga pakai untuk semua kebutuhan, saya nggak rekomendasikan ini. Mohon maaf, ini pandangan pribadi aja. Saya nggak rekomendasikan kalian untuk beli HP iPhone 7 Plus ini. Karena pertama, ngecasnya lama. Kalian nggak bakal fleksibel itu untuk menggunakan HP ini. Lalu yang kedua, dia ini memang performanya masih kencang. Cuman kalau misalnya kalian isi banyak-banyak, dia bakalan penuh juga. Dan dia bakal lebih keteteran gitu. Jadi nggak saya rekomendasikan sih. Untuk kameranya juga. Untuk kameranya ini nggak terlalu bisa kalian andalkan. Tapi bisa untuk sekedar foto-foto aja. Untuk jadi seorang content creator, menurut saya HP dari ini kameranya masih kurang lah. Dia masih agak burem-burem. Ketajamannya masih kurang banget untuk digunakan. Tapi overall kalau untuk foto-foto sehari-hari, masih bagus aja kalau di luar outdoor. Itu sih untuk review dari saya. Overall HP-nya bagus, saya sangat suka. Saya bakal jadikan HP ini sebagai HP kedua. HP utama saya nggak rekomendasikan. Kalau jadi HP kedua, saya benar-benar merekomendasikan HP iPhone 7 Plus ini sih. Rekomendasi banget. Kalau jadi HP kedua, bagus. Kalau HP pertama, mending pikir-pikir lagi deh.
Mungkin kalian bisa nambah budget menjadi iPhone 8 Plus, karena iPhone 8 Plus itu ngecasnya bisa di atas 5 watt gitu. Kalau HP ini cuma bisa 5 watt setahu saya. Kalau seingat saya sih bisa 15 watt harusnya ya, iPhone 8 Plus. Jadi lebih worth it iPhone 8 Plus gitu daripada iPhone 7 Plus. Nanti kapan-kapan saya bakal review juga iPhone 8 Plus. Thank you buat yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga kita bakal diskusi di kolom komentar. Tuliskan aja pengalaman kalian pakai iPhone 17, ataupun misalnya mau tanya-tanya boleh. Saya bakal pakai HP ini sampai saya butuh untuk ganti sih, karena memang overall enak banget gitu untuk pakai sosial media. See you on the next video guys. Bye bye.